Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat pagi, Bu. Pagi Bu Isma. Gimana kabarnya, Bu Rosa? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya, Bu ya. Ya begini, Bu. Saya ada tugas, Bu, dari calon sebagai dalam pendidikan calon guru penggerak, Bu Rosa, untuk wawancara beberapa kepala sekolah, Bu. Alhamdulillah di lingkungan kita ada beberapa tingkatan ya, Bu ya. Kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu Rosa. Ini di sini terkait praktek pengambilan keputusan, Bu Ros. Gitu. Bolehkah saya mengajukan nanti beberapa pertanyaan ya, Bu? Boleh, silakan. Ya, terima kasih Bu Rosa. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, Bu, di SMK Tanggeranaya ya, Bu ya, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema etika, Bu Rosa? Banyak sekali Bu Isma, contohnya kasus Gitu ya. dilema etika yang ada di sekolah Bu. Selama saya menjadi kepala sekolah. Boleh Ibu izin mengambil satu contoh kasus, Bu, yang bisa kita ambil, Bu, di sini. Saya ingin tahu bagaimana Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut, Ibu. Baik, ini mungkin kasusnya salah satu siswa kita ya Bu ya, yang ada di sekolah. Ini contoh kasus Tony lah ya Bu ya. Ini Tony ini siswa kelas 10 betul 10 broadcasting. Ya. Nah ini sering kali terlambat hadir ke sekolah, dan itu sudah berulang kali keterlambatannya. Bagaimana melakukan pengambilan keputusannya itu memang saya lakukan dengan beberapa tahap ya. Iya, betul. Pertama memang anak ini saya panggil, saya coba lakukan dengan kalau di pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi. Oh iya, saya sudah mengetahui itu. Sudah ya, Ya. alhamdulillah sudah tahu tentang itu. Hanya memang hanya bertahan kira-kira ya 1 minggu lah. Setelah itu terlambat lagi. Jadi selama belum maksimal, sehingga saya butuh tahapan berikutnya untuk melakukan bagaimana bisa anak ini mampu untuk bisa hadir tepat waktu. Nah itu karena yang berdampak nanti terhadap pengambilan keputusan. Apakah anak ini mau nanti yang tinggal kelas atau mau dikeluarkan begitu kan, karena sudah berulang kali gitu. Nah itu menjadi dilema etika tersendiri untuk kasus ini ya, Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu, terutama untuk kasus si Tony ini kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar mungkin ya, Bu ya, dalam dilema ini ya. Jadi pastinya sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, Bu ya. Satu sisi di sini si Tony ini terlambat ya, Bu ya. Kalau jika anak ini berulang kali terlambat dikeluarkan, kasihan juga ya, Bu, anaknya. Tapi satu sisi lain kebenaran bahwa Ibu selaku pemimpin harus menegakkan peraturan yang ada di sekolah gitu ya, Bu ya. Jadi ini memang menjadikan dilema tersendiri ya, Bu ya, buat Ibu Rosa ya. Ini dilema etika terjadi karena memang anak ini berasal dari keluarga yang tidak lagi peduli dengan anak ini. Jadi dia berasal dari Singkawang, mulai dari Kalimantan. Sudah kelas 2 SMA sebelumnya dia di Kalimantan, di Singkawang. Oh gitu. Nah itu tapi di Singkawang itu anak ini ikut geng motor. Sehingga dikeluarkan dari sekolah. Dan orang tuanya menganggap anak ini udah berguna, maka nggak disekolahkan lagi sama orang tuanya, dan dia minta untuk ke Jakarta ikut sama cicinya, untuk bekerja sama cicinya, nggak perlu sekolah lagi. Tetapi setelah dia pindah ke Jakarta, mungkin dia merasa ingin memperbaiki diri, makanya dia akhirnya mendaftarkan diri, berinisiatif sendiri untuk daftar sekolah di Tanggeranaya. Nah harapannya dia ingin lulus gitu ya, dapat ijazah, dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah ini dia ingin lebih baik lah. Iya, berarti ada masa depan ya. Ada, ya ingin punya masa depan.
pulang itu larut malam, itu sampai jam 12 katanya dari baru pulang, karena di tempat pekerjaannya ini dia sebagai admin di gudang. Nah, kakaknya punya usaha inilah outshop dia online shop, jadi dia sebagai petugas admin di gudang itu. Pulangnya selalu larut malam, dia jam 12. Nah, karena pulang sudah larut malam, akhirnya rasa kantuknya itu udah hilang. Nah, dia sendiri untuk tidur. Nah, karena dia selalu nongkrong sama teman-temannya. Itu sampai jam 2 jam 3 pagi pengakuan anak ini. Dan nongkrong itu dia yang dilakukan hanya ngobrol, nyanyi, kemudian merokok gitu. Nah, itu sempat katanya minum-minum juga. Nah, itu makanya akhirnya dia selalu bangunnya terlambat, ke sekolah pun akhirnya terlambat. Nah, itu jadi dilema etika, kita ngobrol juga minum-minum gitu kan, soalnya itu kita bergaulnya nggak benar. Memang ketika saya lakukan lagi segitiga restitusi, saya gali lebih dalam. Anak ini bercerita sih, memang kan saya tanya, berapa gaji kamu setiap bulan? Dia bilang 4 juta katanya. Nah, gaji itu 4 juta itu saya bilang peruntukan untuk apa? Bayar SPP itu udah sendiri 800-an lah kira-kira, masih lagi 1,1-an. Terus dipakai buat apa lagi? Makan kamu sama siapa? Sama Cici, Bu. Itu saya butuh jajan, beli rokok dan lain-lain katanya. Sekitar 1 juta katanya. Dan terus berarti masih ada 2,1 lah. Terus pakai buat apa lagi? Bayar laundry, Bu. Laundry itu sekarangnya sekitar nggak sampai 100.000 lah. Masih ada 2 juta. Beli apa lagi kamu sebulan? Untuk ini, Bu, beli pakan ikan katanya, dia pelihara ikan. Nah, terus itu sekitar 300.000 katanya. Harusnya masih ada sekitar 1 jutaan lebihnya. Nah, itu kamu punya tabungan nggak? Punya. Terus kamu punya hutang? Punya, sama Cici. Nah, saya bilang kalau kamu hidup begitu terus, uang kamu pakai buat apa gitu kan? Terus dia bilang saya setiap minggu itu minimal sebulan 2 kali gitu. Itu dia main biliar sama teman-temannya. Main biliar tuh patungan lah. Itu sekali main berikut beli bir gitu katanya. Terus sekitar 400.000 patungan per orang. Nah, jadi habis buat begitulah kata dia mamanya. Jadi sampai hutang sama kakaknya, sama cicinya. Jadi saya bilang kalau begitu orang tua kamu nganggap kamu nggak berguna, benar atau salah? Cici kamu bisa nganggap benar atau salah nggak? Kamu bilang nggak berguna. Iya, Bu. Maka caranya bagaimana? Saya memang kasih saran waktu itu untuk dia buka tabungan. Dan tabungannya itu minimal sebulan 1 juta. Nah, kalau dia 2 tahun lah sekolah, ya 20 juta dia punya tabungan. Saya bilang kalau nanti kamu lulus, undang orang tua kamu ke Jakarta, pakai uang tabungan kamu. Betapa bangganya orang tua kamu. Itu pun uang bisa kamu pakai buat uang kuliah, buat uang masuk pertama kali. Gitu. Nah, itu memang setelah itu agak berubah sih. Tapi nggak sampai seminggu untuk anak ini bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Minggu berikutnya berubah lagi, telat lambat lagi. Sampai akhirnya ketika pas saya kedapatan dia terlambat, saya panggil lagi. Nah, memang caranya udah berbeda pendekatannya yang saya lakukan. Karena ini saya udah nggak bisa lagi dengan cara yang lebih ini, agak penekanan yang kan nggak boleh sebetulnya kita membuat anak merasa bersalah ya. Tapi saya merasa anak ini butuh cara lain gitu. Mau saya sampaikan kalau kamu seperti ini, ya ibu siap untuk mengembalikan kamu untuk dikeluarkan dari sekolah karena berulang kali dan memberi contoh yang baik kepada kita. Nah, kamu mau berubah tapi caranya begini gitu kan, nggak menunjukkan gitu. Nah, terus saya bilang siap nggak kamu udah punya tabungan gitu kan, saya pancing kan. Belum, Bu, katanya. Berarti bicaranya ibu kamu nggak rapi gitu. Iya, Bu, saya mau main saham. Jadi gitu. Saya sampaikan kalau kamu main saham, kamu kerja, kamu sekolah, saya bilang gitu. Apa kamu bagi waktu? Main saham tuh butuh analisa, saya bilang gitu. Nah, sedangkan kamu fokusnya itu terbagi. Maka stop dulu, saya sampaikan ke main saham. Pikiran itu kamu stop, kamu ikuti dulu apa yang saya sampaikan kemarin.
ya Bu nanti saya terima, ya terserah kamu, saya bilang uang kamu. Jadi akhirnya saya minta untuk anak ini ambil keputusan sendiri, ambil keputusan sendiri. Tapi alhamdulillah sih memang sudah beberapa ini nggak terlambat sih saya lihat nih. Mudah-mudahan yang enggak ya Bu ya. Jadi karena saya sempat agak sedikit ancaman kalau masih terlambat lagi ya saya akan keluarkan kamu dari sekolah. Jadi begitu ya. Nah, harus ada Ya agak penanganan sedikit yang berbeda ya, Bu, ya. agak berbeda kayaknya. Kalau kita pakai cara-cara yang memang baik untuk kita nggak boleh membuat anak merasa bersalah, tapi kalau dia masih terus berulang, kayaknya memang perlu ada sedikit penekanan ya persatuan. Iya, baik, Bu. Nah, itu salah satu contoh Bu kasus yang bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan gitu ya. Nantinya apakah dikeluarkan atau harus tidak naik kelas gitu tuh. Memang ada rasa kasihan juga kan di situ kan dia. Kalau dia nanti nggak naik kelas atau dikeluarkan, bagaimana nanti dia masa depannya? Nah, langkah-langkah seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini, Bu? Tadi memang pendekatannya setiap kasus berbeda-beda Bu. Kalau kasus Tony tadi seperti itu. Tergantung kasusnya ringan, sedang atau berat. Itu kasus lain ada yang lebih berat, ya caranya berbeda lagi. Itu dengan pihak-pihak lain terlibat gitu. Nah, hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus yang Ibu hadapi bagi si Tony? Ya yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa komunikasi dengan dia tapi bisa diterima memang dari hatinya gitu. Nah itu kadang kan ada yang cuma sekedar mendengar terus kemudian masuk ke pikiran keluar ke kiri gitu ya Bu ya. Nah saya mencoba untuk bagaimana apa yang saya sampaikan itu bisa masuk ke dalam hati anak ini. Bisa Itu bertanggung jawab iya ya. betul, itu tantangan tersendiri memang. Karena memang butuh proses yang Butuh panjang ya, Bu. proses, betul. Makanya waktu pertama kali beberapa hari dia nggak terlambat lagi tuh ada rasa bahagia gitu kan ya. Tapi begitu dia terlambat lagi kan Iya, kembali lagi kan ya Bu ya. Nah akhirnya saya coba balik lagi, coba dengan cara yang agak lebih ditekan gitu. Ya ini alhamdulillah sih belum saya dapati terlambat. Ya mudah-mudahan akan terus ya Bu ya. Iya, yang biasa. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat Ibu? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa kira-kira yang pernah Ibu jalankan untuk kasus ini? Jadi kalau untuk penyelesaian kasus memang apakah terjadwal atau enggak gitu tergantung kasusnya Bu. Kalau kasusnya memang harus ditangani saat itu, ya mau nggak mau saat itu harus segera diselesaikan. Tapi kalau ada yang butuh proses gitu karena harus melibatkan pihak kedua, ketiga dan seterusnya, itu memang butuh ada skenario tersendiri Bu dalam penyelesaian kasus. Beda-beda ya? Beda-beda ya setiap kasus. Mungkin kalau untuk tahun ini baru dengan Ibu Rosa tersendiri ya, Bu ya. Karena memang kalau Tony ini keluarganya juga nggak peduli. Cicinya udah pernah dipanggil, yang hadir memang kokonya iparnya ya. Nah itu juga rasa kepeduliannya nggak seperti layaknya dengan siswa yang lain ya, dengan siswa yang lain. Kalau misalnya orang tuanya langsung datang gitu itu lain. Karena anak ini kan sekolah atas keinginannya sendiri, bukan dari keluarga yang daftarkan gitu. Jadi berasa dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya Bu ya, tidak ada pihak lain ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus yang dihadapi terutama untuk tahun ini? Memang ada faktor lain. Saya seringkali memang komunikasi dengan salah satunya dengan ketua yayasan. Ketika ada kasus-kasus tertentu di sekolah, itu kadang-kadang saya butuh masukan-masukan. Kebetulan ketua yayasan kan punya pengalaman 3 periode ya jadi kepala sekolah. Sehingga ya asam garamnya sudah banyak lebih dulu gitu kan ya. Seringkali saya butuh masukan dari
beliau untuk bagaimana ketika ada kasus-kasus tertentu gitu saya ceritakan untuk menerima masukan. Jadi butuh sharing ya Bu ya. Betul. Ada yang lebih pengalaman ya Bu ya, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan ya Bu. Ya, baik Bu Rosa. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, Ibu, pembelajaran apa nih yang Ibu bisa petik Bu dalam pengambilan keputusan dari terutama masalah Tony ini? Memang pembelajaran yang paling banyak saya pelajari itu kaitannya dengan bagaimana sebagai kepala sekolah contohnya ya Bu ya, ibu bisa mengontrol emosi ketika berhadapan dengan anak yang seperti ini gitu, dengan kondisi anak ini minum minuman, merokok, terlambat gitu, bergaulnya juga sudah nggak betul gitu kan. Bagaimana secara pribadi mengontrol emosi itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Salah satunya yang bisa saya dapatkan ini Bu, nih alat ini nih Bu. Contohnya untuk mengontrol, karena kan mau gak mau ketika berdiri pagi misalnya untuk menyapa anak-anak, ketika ada yang terlambat kita kan emosi ya Bu ya. Bagaimana mengontrol dirinya? Ya salah satu cara ini. Dengan ingat sama Tuhan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan begitu kan efektif gitu untuk menurunkan emosi. Itu pembelajarannya akhirnya lebih coba ingat dengan Tuhan gitu. Jadi semua kita kembalikan ya Bu ya, karena semua yang diberikan permasalahan dalam hidup itu ya pastinya tidak lepas dari Tuhan yang menciptakan kita. Betul. Jadi kita kembalikan lagi. Betul. Kalau pagi sudah emosi seharian bisa hilang moodnya dulu. Iya. Saya coba bagaimana ya mengontrolnya ya. Akhirnya coba dapat pembelajaran itu. Coba bagaimana mengontrol diri. Iya. Mungkin ini juga menjadikan motivasi juga buat saya. Ya jadi dalam menghadapi anak-anak yang memang berbagai macam permasalahan di eranya ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosa. Saya sudah diizinkan hari ini sharing-sharing dalam menyelesaikan kasus. Kita ambil dari siswa kelas 10C ya Bu ya. Saya terima kasih banyak Ibu Rosa. Saya ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Rosa. Selamat pagi. Ya, terima kasih.